Sebuah bangunan kosong yang diselimuti hutan luas terbengkalai rapuh dan tidak berpenghuni selama kurun waktu 20 tahun lamanya. Kini menyimpan sebuah misteri di dalamnya. Menurut penjaga setempat, dahulu bangunan ini dipergunakan sebagai tempat balai pertemuan desa. Namun, kini tidak difungsikan kembali karena kondisi tanah yang tidak stabil dan rawan longsor. Faktornya tanahnya bergerak. Kalau di sini dulu sempat ada rumah-rumah juga sekitaran sini rame, karena tanahnya bergerak jadi tinggalkan. Lokasi yang berada tepat di daerah Bogor ini kini disinyalir sebagai tempat berkumpulnya eksistensi makhluk tak kasat mata. Konon semenjak bangunan ini kosong, tidak ada lagi warga ataupun penduduk luar yang berani masuk, dikarenakan sosok astral kerap mengganggu bahkan meneror warga yang melintas. Dekat sekitaran sini paling ada yang kesurupan gitu kan. Saya menemukan ular dengan berkepala manusia. Kadang dulu masuk ke di sini suka ngedengar ada yang nyanyi. Menurut penuturan penjaga dan warga sekitar, terdapat sebuah sosok penguasa bernama Memedi yang selalu menampakkan eksistensinya di bangunan kosong ini. Ngalamin kejadian aneh termasuk saya sendiri. Pernah lihat penampakan tinggi besar hitam ya. Tinggi orangnya, bulunya segede gini. Tapi kita kalau lihat nggak kelihatan. Namun, apakah benar sosok tersebut yang kerap meneror warga di sini? Atau ada sosok penguasa lainnya? Lantas, faktor apakah yang membuat makhluk tak kasat mata menunjukkan eksistensinya di bekas bangunan kosong ini? Dari depannya aja udah kelihatan banget ya, Iya, banyak akar-akar pohon. kayaknya udah lama juga ya kosong ya? Iya, Tasya ya? katanya sih udah belasan tahun. Pertama kali Tasya mau masuk ke gerbangnya, wow, luar biasa. Kanan dan kiri Tasya itu dipenuhi dengan pohon yang bisa dikatakan sudah lama sekali tempat ini tidak tersentuh oleh manusia. Aku udah janjian sih Kak sama di sini ada namanya Mas Indra. Oke, siap. Oke, jadi pemirsa kita udah sampai di sebuah tempat, bisa dibilang ini adalah seperti pendopo ya. Memang informasi yang beredar adalah tempat ini dulunya adalah ada yang bilang mes karyawan, ada juga yang bilang bahwa ini adalah sebuah tempat pertemuan yang mana memang sudah cukup lama kosong belasan tahun atau bahkan hampir 20 tahun. Cuman untuk informasi lebih jelasnya atau lebih lengkapnya nanti langsung kita tanya-tanya aja sama Mas Indra yang jagain tempat ini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Bapak, izin Tasya sama Kak Denananda pengen tahu nih seputar tempat ini karena dengar-dengar masyarakat di sekitar mengatakan bahwa banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang kerap mengganggu warga atau masyarakat di sekitar sini. Iya betul, sini kan ada makhluk gaib sesosok. Dia itu suka ngeludahin badan kita, jadi susah untuk disembuhkan. Sedangkan baunya itu lebih dari bangke. Terus Bapak pernah melihat langsung sosoknya atau? Pernah saya di situ. Oke, Pak Indra mungkin boleh diceritakan karena memang info yang beredar adalah banyak sekali nih. Ada yang bilang ini sebelumnya mes karyawan, kemudian ada yang bilang balai pertemuan. Sebetulnya tempat ini apa ya Pak? Ini tempat tinggal dulu. Oke. Tempat tinggal dulu, terus ada yang kerja nginep di sini. Kita boleh masuk Boleh ya sih, Pak? lihat. Oh, boleh. Izin ya, silakan Iya, Pak. silakan. Pak Indra. Karena rasa penasaran dan Ananda dan Tasya meminta izin kepada Bapak Indra mencoba memasuki bekas bangunan mes karena disinyalir terdapat eksistensi dari makhluk astral. Izin Bapak, kira-kira bangunan ini sudah berapa lama ya Pak? Sekitar 20 tahunan ini. 20 tahunan kosong atau? Kosong. Tapi Tasya masih bingung nih Pak. Karena sebelumnya kan ini tempat aktif. Apa yang membuat orang-orang justru malah kurang nyaman mungkin di sini, atau kadang ngerasa sesuatu di sini? Jadi kalau yang saya lihat sih emang kalau pas kita masuk di awal itu ya saya udah banyak lihat sosok-sosok gaib ya Pak ya.
Yang kenapa saya bisa bilang banyak? Yang pertama adalah soal kondisi bangunan ini letaknya itu di mana. Jadi emang ini di atas bukan di atas bukit lah ya, bisa kita bilang di atas bukit di wilayah puncak. Nah, dan didukung dengan pohon-pohon yang yang dianggap makhluk gaib itu senang menempatinya, Pak. Contohnya pohon bambu. Dan emang di sini juga Tasya, Pak, saya ngeliat sosok ada anak kecil Di sebelah mana? itu di pojok situ. Oke, di pojok situ. Sedang ngintip kayak gitu. Cuma kita nggak bisa ke sana ya, nggak bisa ke sana soalnya ini kondisinya Lantainya, emang sudah takutnya jeblos. Jadi emang ada sosok anak kecil. Oke, jadi sudah ada sosok padahal kita baru sampai dari depan ya. Betul banget. Mungkin kita bisa keluar ngelihat tempat yang lain, Pak? Bisa. Silakan Pak Indra. Tasya dan Den mencoba untuk menelusuri belakang bangunan. Namun tiba-tiba Den Ananda merasakan kehadiran makhluk astral. Kenapa, Kak? Kenapa, Kak? Ada yang Kakak rasa mungkin? Masih hati, Kak. Izin Bapak boleh ke sana. Oke, Kakak ngelihat sesuatu mungkin di sini atau merasa apa? Jadi Suara dari belakang. Jadi pada saat ini masih bisa difungsikan. Ada sosok makhluk tinggi gede dengan bulu yang hitam lebat, bahkan badannya itu melebihi batang pohon ini. Ngalamin kejadian aneh termasuk saya sendiri, pernah lihat penampakan tinggi besar hitam ya. Oke, besar sekali ya. Gede sekali. Dia suka di atas ini, Tasya. Oke, jadi sebagai penunggu tempat atau? Bisa kita bilang penunggu tempat, tapi lokasinya itu bukan di benda ini, melainkan di pohon itu. Itu makhluknya. Oke, sekarang ada di. Ada. Oke, bisa didefinisikan seperti apa? Tinggi? Tinggi. Saya hanya ngeliat bahasanya kakinya. Oke. Kakinya itu gede sekali. Dan emang bulunya itu tebal-tebal, bahkan panjang, hitam. Tapi badannya pun saya belum bisa melihat nih badannya, untuk kondisi badannya. Saya hanya masih belahan kakinya kayak gini sih Tasya. Dengan dia begini. Tapi emang di segi lain. Iya Kak, kenapa Kak? Ada yang dirasain? Ada sosok wanita. Di sebelah. Jadi emang dibalik kenapa saya ngeliat sosok wanita dengan kain, bukan kain putih, menggunakan kain putih, melainkan dibungkus kain putih. Dia bilang, mau apa kamu kesini? Oke, kamu boleh tolong komunikasiin nggak sih kalau kita tuh di sini nggak ganggu, emang cuma mau tahu aja keadaannya seperti apa tempat ini. Dia cuma hanya bilang, kamu hati-hati. Ini kamu masih di awal, belum sampai ke dalam katanya. Di dalam itu lebih bisa kita bilang lebih gawat dan lebih mencekam di dalam.